طيب نبدأ من جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, kita sampai pada definisi ibadah dan jenis-jenis ibadah yang mana menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maka ibadah itu adalah jenisnya adalah dari al-aqwal dan al-a'mal. Kemudian al-aqwal dan al-a'mal ini dia terbagi menjadi al-zahira wal batinah. Al-zahira wal batinah. Dan telah kita sebutkan tadi beberapa contoh dari al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahira. Thumma nastamir darsana dauratana dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang ibadah, bahwasanya ibadah itu menjamak dua pokok atau dua pondasi. Al-ibadatu tajma' aslain, ghayatul hub wa ghayatul dhul. Tujuan dari ibadah adalah memanifestasi apa? Memanifestasi adalah mentahqiq, merealisasikan al-hub, kecintaan. Yang mana kecintaan tersebut dibarengi dengan az-zul wal khudu', yakni merendahkan dirinya. Sehingga rukun-rukun dalam ibadah itu berputar pada al-mahabbah, kecintaan terhadap yang diibadahi, al-ma'bud, al-mahabbah lil ma'bud, wal raja, dan pengharapan al-thawab, pengharapan ganjaran, ar-raja minal ma'bud, wal khawf alal ma'bud, dan ketakutan atas azab dari ma'bud, dari yang diibadahi. Maka seseorang yang mengaku cinta, akan tetapi dia tidak menjadi tunduk kepadanya, maka dia tidak menjadi abid, tidak menjadi hamba, tidak menjadi orang yang beribadah. Faham ya? Faman ahabba walam yakun khadi'an lahu falam takun abidan lahu. Seseorang itu, kalau dia ngaku aja nih cinta, tapi dia tidak tunduk pada yang dia cintai, maka dia tidak menjadi orang yang beribadah atasnya, orang yang abid, orang yang beribadah. Sehingga Muslim itu diperintah untuk beribadah. Dan beribadah harus tadi cinta dan tunduk, sehingga Muslim tersebut menjadi abid. Muslim tersebut menjadi abid. Mukhlisan lahuddin. Penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan mukhlisan lahuddin, ay qasidan wajahallahi wahdah, bertujuan untuk mengharapkan pahala atau wajah Allah satu-satunya. Dan ikhlas ya adalah memurnikan segala sesuatu dari kecacatan. Al-ikhlas adalah memurnikan sesuatu dari segala kecacatan. Murni dia, bersih, murni. Dan ikhlas itu adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya ikhlas adalah salah satu dari dua syarat ibadah atau dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wa mutaba'atun nabi, dan mengikuti petunjuk nabi. Dan mengikuti petunjuk nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai syarat qabulnya ibadah.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu bilang cinta sama Allah, beribadah kepada Allah, fattabi'uni, maka katakan ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ittiba' di sini maknanya secara umum adalah mengikuti untuk mentauhidkan Allah dan juga secara khusus terkait dengan cara-cara peribadatannya. Fattabi'uni di sini maknanya yang secara umum adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus setelah mentauhidkan Allah maka juga cara beribadahnya. Tamam, cara beribadahnya. Wa bidzalika bil ibadah yakni wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi jami'an nasi wa khalaqahum laha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk apa? Untuk beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat yang kita hafal semua insyaallah. Anak TK pun hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lahuddin hunafa. Maka itulah agama orang-orang yang hanif, hunafa. Wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menciptakan manusia, menciptakan makhluknya untuk ibadah. Laha, hanya kembali ke ibadah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan pendalilan ayat ini ya, tersusun atas dua masalah. Yang pertama adalah sharihu nasiha. Yakni ditetapkan nasnya atas apa? Atas peribadatan tersebut. Bahwasannya makhluk lil ibadah. Makhluk lil ibadah, tercipta untuk beribadah. Wal ukhra, dan selanjutnya yang kedua, lazimu lafziha. Yakni lafadznya itu menjadikan lazim bagi makhluk tersebut untuk beribadah. Ma'murun bil ibadah. Yang pertama, makhlukun lil ibadah. Diciptakan untuk beribadah. Jadi tersusun atas dua masalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tersusun atas dua masalah. Makhlukun lil ibadah, tercipta untuk beribadah. Wa ma'murun bil ibadah, dan terperintah untuk beribadah. Tamam? Terperintah untuk beribadah. Dan ibadah itu terbagi menjadi dua. Dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Syekh Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin di dalam syarah Thalathatul Usul, bahwasanya ibadah itu ada dua.
ibadatun kauniyatun, ibadah kauniyah. Al-khudu' li amrillah ta'ala al-kauni, yakni berserah diri terhadap qada dan qadarnya Allah. Dan ini mencakup semua makhluknya. Tumbuhan, manusia, jin, yang manusia yang buruk, fajir, atau yang solih, yang baik, atau mukmin, atau kafir, semuanya masuk pada ibadah kauniyah. Dan manusia atau makhluk tidak terpuji akan hal ini. Tidak terpuji akan hal ini. Kenapa kok dia tidak terpuji? Karena semuanya kena, tidak ada yang membedakan. Semuanya kena qada dan qadarnya Allah, tidak ada yang membedakan antara mukmin dan kafir. Semuanya kena. Tapi yang membedakan adalah jenis ibadah yang kedua, ibadatun syar'iyyatun. Ini yang membedakan mukmin dan kafir, salih dan fajir. Naam. Maka ibadatun syar'iyyatun ini berkonsekuensi atau menyebabkan hamba yang melaksanakan ibadah syar'iyyah terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Maka dengan kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, maka kita hendaknya mempelajari bahwasannya ibadah tidak disebut ibadah. Ibadah bukanlah ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Seperti solat yang tidak dikatakan solat kecuali dia disucikan terlebih dahulu dari taharah. Maka an-najasa atau a'zamun najasa, najis yang paling gede, yang paling Masya Allah, ini paling besar adalah asyirk. Najis yang paling besar adalah asyirk. Karena dengan najis asyirk ini, seseorang tidak bisa melakukan ibadah. Dan dengan bahwasannya najis paling besar adalah asyirk, maka sudah kewajiban kita, paling wajib untuk kita bersihkan terlebih dahulu diri kita sebelum beribadah adalah dari kesyirikan. Seperti salat yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan taharah. Maka najis yang paling besar yakni asyirk harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka apabila masuk ibadah ke dalam ibadah, maka akan rusak ibadahnya.
Taib. Perlu diketahui di sini bahwasanya ibadah dan at-tauhid itu adalah dua hal yang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Maka ibadah secara umum artinya yang pertama adalah secara umum artinya adalah mentaati atau melaksanakan segala perintah syariat ibadah. Segala perintah syariat. Secara khusus maknanya tauhid. Secara umum maknanya melaksanakan segala perintah syariat. Secara khusus maka dia at-tauhid. Secara khusus maka dia at-tauhid. Adapun tauhid secara umum maka dia maknanya ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Secara umum. Secara umum dia ifradullahi bihaqqihi. Menjadikan Allah satu, tidak ada tandingan terhadap hak-haknya. Apa saja hak Allah? Apa saja hak Allah? Hak Allah itu ada dua. Haqqun fil ma'rifah wal itsbat. Allah itu berhak untuk diketahui, al-ma'rifah wal itsbat, dan ditetapkan padanya asma wa sifat. Haqqun fil ma'rifah wal itsbat. Sehingga dari hak ini turun tauhid, tauhid rububiyah dan asma was sifat. Dan haqqun fil ma'rifah wal itsbat, hak Allah pada ma'rifah dan itsbat ini sumbernya datang dari al-akhbar wal i'lam minallahi wa rasulihi. Kabar-kabar yang sahihah dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sahih. Sehingga menurunkan tauhid rububiyah dan al-asma was sifat. Sedangkan hak yang kedua yang dimiliki oleh Allah adalah haqqun fil iradah wat talab. Haqqun fil iradah wat talab. Allah berhak untuk dimintai sesuatu. Al-haqqun fil iradah wat talab. Dan ini menjadikan kita untuk beramal hanya kepada Allah dan meminta dari amalan yang kita sembahkan kepada Allah al-jaza. Jadi hak Allah itu ada dua. Hakun fil ma'rifah wal itsbat, hak untuk diketahui dan ditetapkan sesuatu atas pengetahuan tersebut. Sehingga diambil dari al-akhbar wal i'lam minallahi wa rasulih as-sahihah. Kabar-kabar dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya yang sahih. Sehingga dari hak ini keluar tauhid rububiyah dan al-asma was sifat. Adapun hak yang kedua, haqqun fil irada wat talab. Allah berhak untuk dimintai sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluknya itu beramal kepada Allah dan dengan amalan itu makhluk tersebut meminta balasan al-jaza minallah, meminta balasan
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid secara umum. Adapun secara khusus maka ifradullahi bil ibadah. Maka dari itu anak katakan ibadah dan tauhid itu serupa tapi tak sama. Keduanya saling melengkapi. Naam. Adapun ibadah secara khusus maknanya tauhid. Adapun tauhid secara khusus maknanya ifradullah bil ibadah. Saling melengkapi satu dan yang lainnya. Sehingga ibadah dan tauhid itu maknanya menjadi sama ketika dia dijadikan atau dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Ibadah dan tauhid maknanya sama ketika dia dimaksudkan atau dilakukan dengan maksud taqarrub ilallah, dan menjadi berbeda apabila dia dikhususkan. Jadi ibadah lebih umum daripada tauhid. Ibadah seperti yang kita jelaskan tadi mencakup semua apa-apa yang dicintai Allah, ibadah. Adapun tauhid itu lebih khusus, maka dia dikhususkan untuk diberikan kepada Allah saja. Ana ulangi lagi. Perbedaan ibadah dan tauhid adalah ketika dia atau perbedaannya pada makna khususnya. Tamam? Maka ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Tamam? Adapun tauhid maka dia lebih khusus lagi daripada ibadah. Yakni hanya diserahkan kepada Allah saja. Contohnya ibadah, ya, ibadah ketika kita menyingkirkan halangan dari jalan, ya, menyingkirkan halangan dari jalan, maka di satu sisi kita mengharapkan ridho pahala dari Allah, di sisi yang lain kita juga menginginkan agar orang tidak terjatuh karena halangan tersebut. Maka inilah ibadah. Namun tauhid di sini lebih khusus, itu perbedaannya. Tauhid itu lebih khusus. Maka dia hanya dikhususkan kepada Allah saja. Tamam, dikhususkan kepada Allah saja. Dan telah kita jelaskan bahwasanya Allah memiliki hak-hak, yakni dua hak. Yang pertama adalah haqqun fil ma'rifah wal itsbat. Telah kita sebutkan tadi. Dan ini menurunkan dua pembagian tauhid, yakni tauhid rububiyah, di mana kita mengakui bahwasannya hanya Allah lah yang menciptakan, yang mengurus, yang merajai, yang menguasai dan segalanya. Adapun al-asma was sifat, maka kita menjadikan Allah satu-satunya atas apa-apa yang, atas nama-nama yang Allah berikan kepada dirinya dan sifat-sifat yang Allah sifati pada dirinya. Maka tidak ada Al-Alimul Khabir kecuali Allah. Tidak ada contohnya Ar-Rahman kecuali Allah. Tamam, tidak ada Ar-Rahman kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah mempunyai al-asmaul husna, maka berdoalah dengannya.
Contoh yang lain, inna lillahi tis'atan wa tis'ina. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Nabi SAW mengkabarkan pada para sahabatnya dan telah sampai pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. 100 kurang 1, 99 ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya atau selainnya dakhalal jannah. Taib. Kita bahas hadis ini. Dalam hadis ini tidak hadis ini bukanlah untuk membatasi nama Allah hanya 99. Namun nama Allah itu lebih dari 99. Nah, Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini bahwasanya syahid atau tujuan dari hadis ini adalah di kalimat terakhir, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya atau berakhlak atau mengambil ibrah dari nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Maka tujuan dari hadis ini bukan membatasi nama-nama Allah. Bukan membatasi nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah dan sifatnya adalah azaliyah. Azaliyah. Yakni dari dulu seperti itu dan senantiasa akan seperti itu. Tamam? Dari dulu seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khaliq. Maka dari dulu sebelum menciptakan manusia, Dia Subhanahu wa taala sudah Al-Khaliq. Tamam? Dia Subhanahu wa taala sudah Al-Khaliq dan senantiasa sampai nanti seperti itu, abadi. Dan makna man ahsaha di sini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat dan semuanya benar. Yang pertama adalah al-hifdz, menghafalnya. Man ahsaha dakhalal jannah, dengan menghafalnya. Jadi 99 itu dihafal. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, dan selanjutnya sampai 99. Kemudian yang selanjutnya al-addu hatta yad'u Allah biha. yakni menghitungnya sehingga dia bisa menggunakannya. Setelah dihafal nih, dia menggunakannya untuk berdoa sesuai dengan permintaannya. Misalnya, astaghfirullah ya ghaffar. Seperti itu contohnya. Contohnya, rahimakumullahu ar-rahim. Rahimakumullahur rahim. Contohnya seperti itu. Atau yang lainnya. Dan selanjutnya setelah kita berdoa, ya, dengan nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita, tujuan kita apa doanya, kita gunakan nama Allah untuk tujuan tersebut. Kita beramal dengan nama-nama Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya, apabila kita mengetahui bahwasanya Allah As-Sami' wal Basir, maka kita berhati-hati dalam mendengarkan sesuatu. Tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan kalimat-kalimat kotor, dan juga melihat yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Tamam? Melihat yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Melihat apa-apa yang halal dan tidak melihat apa-apa yang haram, seperti itu. Dan itu adalah makna dari man ahsaha dakhalal jannah. Kemudian hak Allah yang kedua tadi adalah haqqul iradah wat talab. Hak untuk dimintai sesuatu sehingga melahirkan atau menurunkan tauhid uluhiyah, yakni ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi.
Dzalikumullahu rabbukum, Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu. Tauhid uluhiyah. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Yang sang pencipta segala sesuatu, maka ibadahilah Dia, fa'buduh. Dan dari tauhid tersebut kita bisa mengenal kesyirikan-kesyirikan sesuai dengan pembagiannya. Maka syirik itu dibagi menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Nah, ada yang menjadi tiga. Maka yang pertama syirik akbar. Syirik akbar ini maka dia bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ketika melakukan syirik tersebut menjadikan keluar dari Islam. Kemudian selanjutnya adalah syirik asghar. Syirik asghar. Contohnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dan syirik akbar ini membatalkan seluruh amalan. Apabila dia wafat atau meninggal mati di atas kesyirikan tersebut, syirik akbar, dia akan membatalkan semua amalan baiknya. Adapun syirik asghar, maka dia hanya membatalkan pada amalan yang di sana terdapat syirik asghar. Contoh, fulan biasa sholat nafilah, karena selalu memberi contoh seperti ini. Biasa sholat nafilah atau sering murojaah di masjid. Ya. Sering murojaah di masjid. Murojaah hafalannya atau membaca Al-Quran. Nah, tiba-tiba duduk salah satu asatizah di sebelahnya. Maka dia timbullah. Wah, Masya Allah, ini harus ana tazin saut ini. Harus ana liuk-liukan ini suara ana gitu. Maka timbullah riya. Apakah ini membatalkan semua amalannya? Tidak. Karena syirik asghar hanya membatalkan amalan yang ketika itu dia riya atau ketika itu dia barengi dengan syirik asghar. Contohnya membaca Al-Quran tadi. Maka batallah bacaan Al-Quran yang ketika itu ada syirik asgharnya. Contoh, dia membaca Al-Fatihah. Ketika ada, katakanlah salah satu asatizah. Di ayat 1 sampai ayat 3 dia nggak sadar. Wah, harus ana baguskan ini suara ana biar dipuji. Riya kan. Namun ayat keempat dia sadar. Masya Allah. Astagfirullah, ana ternyata syirik asghar, riya. Maka dia betulkan lagi niatnya. Dihilangkanlah perasaan riya itu. Maka yang batal saat itu hanya pahala ketika dia baca ayat 1 sampai ayat 3. Ketika 4 sampai terakhirnya, maka dia akan diganjar pahala. Nah, ini maksud dari membatalkan pahala yang ketika melakukan ibadah tersebut terdapat syirik asghar pada hatinya. Dan juga ada ulama yang membagi menjadi 3 sesuai dengan aqsam tauhid, sesuai dengan pembagian tauhid. Syirik pada rububiyah, maka dia berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberi rizki, menciptakan, dan segala macamnya. Syirik ilahiyah, maka ma'ruf kita ada seseorang tersebut mensyirikan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Selanjutnya syirik pada asma wa sifat, maka dia menjadikan nama Allah atau sifat-sifatnya Allah untuk diberikan ke selain Allah. Atau dia menta'til atau mentahrif, yakni membatalkan nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan contoh yang lain Khawarij, membatalkan sifat dan nama Allah. Tamam? Sifat dan nama Allah.
Maka dengan itu kitab ini di dalamnya akan dipelajari yang pertama adalah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan mereka sehingga mereka bisa melakukan kesyirikan tersebut. Dan dua-duanya ini saling berhubungan. Kesyirikan yang mereka lakukan dan keadaan mereka ketika melakukan kesyirikan tersebut. Dan keadaan mereka ini ya akan menurunkan atau diturunkan diturunkan darinya dalil-dalil mereka kenapa kok mereka melakukan hal tersebut atau tujuan mereka melakukan hal tersebut itu apa, akan dipelajari di Al-Qawaidul Arba'. Baik. Al-Qa'idatul Ula Al-Iqraru bitauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi. Kaidah yang pertama adalah berikrar dengan tauhid rububiyah saja, tidak cukup memasukkan kaum kufar Quraisy dan setelahnya sampai detik ini untuk memasukkan dirinya ke dalam Islam. Al-iqraru bitauhidir rububiyyati wahdah la yakfi liidkhalihi ila al-Islam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Penulis rahimahullahu taala mengatakan an ta'lama annal kafirin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dengan engkau mengetahui bahwasannya kafirin yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi, muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliqur raziq al-mudabbir, bahwasanya Allah itu, mereka berikrar ya, meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, dan Allah lah yang mengatur segala urusan. Maka dari ini penulis ingin menceritakan atau ingin menuliskan, memberitahu kepada kita keadaan kaum kufar pada zaman Nabi. Keadaan kaum kufar pada zaman Nabi. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya dengan hal itu iqraruhum, dengan ikrarnya mereka bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, pencipta, Allah itu Ar-Razik, memberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Hanya berikrar saja itu tidak bisa memasukkan mereka dalam Islam. Wad dalilu, dan dalil dari keadaan mereka, dalil keadaan mereka yang mana mereka berikrar saja adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka, siapa yang memberi rizki dari langit dan dari bumi.
amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapa yang memiliki merajai pendengaran atau penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mematikan. Di sini terdapat isbat penciptaan kepada Allah. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya mereka semua seharusnya, atau mereka semua sudah meyakini tauhid rububiyah. Annallaha raziq, annallaha malik, annallaha khaliq, annallaha yuhyi wa yumit. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya mengabarkan kepada kita fasayaqulunallah. Maka semua itu pertanyaan-pertanyaan Nabi Muhammad tadi akan dijawab oleh kaum kufar Quraisy, fasayaqulunallah. Maka yang melakukan semua itu adalah Allah. Yang melakukan semua itu adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu tidak bertakwa? Maka dalam faqul afala tattaqun, dalam pernyataan atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan afala tattaqun kepada kaum kufar, itu adalah iqamah lil hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka. Afala tattaquna rabbakum, apakah kamu tidak bertakwa dan takut kepada Rabb kalian? Fatukhlisuna lahul ibadah, sehingga kalian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasan dari kaidah yang pertama ini, bukanlah makna tauhid itu hanya berikrar pada rububiyahnya Allah saja. Dan kesyirikan itu tidak terjadi hanya pada rububiyahnya saja. Maka sesungguhnya kesyirikan itu terjadi, dan mayoritas manusia dari zaman Nabi sampai sekarang, kesyirikan itu terjadi adalah karena kesyirikannya terjatuh pada uluhiyah atau pada peribadatan. Al-qa'idatu tsaniyah. Baik, kita selesaikan insyaallah sampai kaidah kedua, kemudian kita break sesi pertama. Lalu kita lanjut pada nanti sesi kedua. Sesi kedua setelah zuhur. yakni sebab kufurnya kaum Quraisy, ittikhadhuhum syufa'a wa wasaita dunallah, yakni menjadikan bagi mereka syafaat dan wasitah selain Allah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah.
Fadalilul qurba qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wasyafa'ah syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru 'alaihi illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah. Wasyafi'u mukramun au mukarramun. Ada dua ya. Di nuskhah satunya ada yang bilang mukarramun atau ada ditulis mukarramun. Kalau di sini mukramun ya, benar ya? Mukramun. Bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn. Kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Baik. Maka di kaidah yang kedua ini terdapat ar-rad ala mahtajja bihi ahlu syirk, adalah kaidah yang mana membantah hujah-hujah para ahlu syirk pada zaman Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang kami ibadahkan atau kami sembahkan kepada selain Allah itu tidaklah kami lakukan kecuali meminta dua hal. Yang pertama, ar-raja an yuqarribuna ilallah, yakni permintaan atau harapan agar syuraka atau kesyirikan-kesyirikan itu tadi, al-ma'bud al-aliha, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, agar mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi bainahum wa bainallah al-wasa'id. Ini mereka kaum kufar Quraisy beribadah kepada wasa'id. Ini mereka. Katakanlah ini mereka beribadah kepada Allah. Namun mereka beribadahnya menyembahkan kepada wasa'id di atasnya sini. Imma itu pohon, imma itu segala sesuatu, imma itu orang mati, orang mayit, kuburan. Nah, mereka mengatakan dengan beribadah kepada wasa'id ini akan bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di mana? Di zaman kita. Para orang-orang atau kaum muslimin yang melakukan ibadah di kuburan atau meminta barokah, meminta untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka orang-orang yang sudah mati, mengatakan bahwasanya kalau kita meminta kepada pemerintahan atau kepada presiden atau kepada selainnya, maka kita kan harus melalui DPR, harus melalui DPRD, harus melalui wakil-wakil kita. Itu permintaan kepada presiden atau pemerintah. Bagaimana dengan Allah, sang raja semuanya, rajanya raja? Mereka berdalil dengan hal tersebut. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh semua itu. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan presiden kita, berbeda dengan raja kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu mendengarkan seluruh permintaan makhluknya, seluruh permintaan kaum muslimin. Maka orang yang mengatakan hal tersebut seolah-olah dia menyamakan pemerintahan atau presiden atau siapapun itu yang lebih tinggi darinya, menyamakan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah.
annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka dan mengarahkan doa kita kepada mereka kecuali untuk meminta agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dan meminta syafa'ah. Meminta syafa'ah. Wa yastadilluna ala dzalik biqaulihi ta'ala, dan mereka berdalil dan Allah Subhanahu sebentar. Dan mereka berdalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan dalil mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Loh, Allah Subhanahu wa taala ini kan menyuruh kita, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah ilaihi, ketika engkau berdoa, ketika engkau bertakwa, wasilah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita katakan di sini bahwasanya wasilah di sini adalah dengan amalan kita, dengan asmaul husna, dengan orang-orang yang solih yang masih hidup, yang mana bisa mendoakan kita agar menjadi orang solih pula, sehingga bisa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Tamam? Bukanlah firman Allah ini ditafsiri seperti ini. Oh, Allah kan menyuruh kita untuk mencari wasilah. Maka ini, ana beribadah atau ana meminta kepada kuburan wali ini. Wali ini Masya Allah dulu solih wali ini. Tapi ana minta setelah dia meninggal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bukan seperti itu tafsir yang diminta. Wal qurbah, dan qurbah di sini artinya adalah apa-apa yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Asy-Syaikh Ad-Doktor Khalid bin Mahmud Al-Juhani dalam kitabnya mengatakan bahwasanya al-qurbah di sini rajulun salih, orang yang salih. Wasyafa'ah, dan syafaat secara bahasa, ya, syafaat secara bahasa adalah menolong, ya. Ja'lul witri syaf'an. Ja'lul witri syaf'an. Menjadikan sesuatu itu penolong. yakni menolong orang. Menjadikan sesuatu itu sebagai penolong. Dan secara syariat su'alu syafi' Allah husulan naf'i lil masyfu', yakni permintaan orang yang memberi syafaat kepada Allah agar bisa memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat. Contoh. Jadi syafaat di sini secara syariat adalah meminta atau permintaan orang yang memberi syafaat kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat.
Contoh, ana adalah orang yang diberi syafaat. Maka orang yang memberi syafaat kepada ana itu meminta kepada Allah agar bisa diberi manfaat kepada ana. Ana ini masyfu'. Tamam? Bisa difahami ya? Jadi di sini ada asy-syafi', orang yang memberi syafaat, wal masyfu' dan orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat. Dan manfaat di sini husulul manfaah, husulun nafa' itu terbagi menjadi dua. Jalbul manfaah, yakni mengadakan atau menciptakan manfaat, atau daf'ud dur, atau menghilangkan mudarat. Anak kasih contoh lagi. Contoh, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi syafi'an, atau fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan datang menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka di sini Al-Qur'an memberi manfaat sehingga mengantarkan orang yang membacanya diangkat derajatnya oleh Allah. Tamam? Diangkat derajatnya oleh Allah. Ini adalah jalbul manfaah. Adapun yang kedua, daf'ul mudarrah, atau menghilangkan, mencegah kemudaratan. Contohnya adalah ketika al-muwahhidun atau orang-orang yang bertauhid, ahli tauhid, diangkat oleh Allah dari neraka karena permintaan Nabi, sehingga dia dimasukkan ke surga. Maka ini adalah mencegah atau mengangkat kemudaratan. Kemudaratannya adalah neraka, Allah mengangkat kemudaratan tersebut dan dimasukkan ke surga. Maka inilah husulun nafa' atau husulul manfa'ah dari asy-syafa'ah. Fadalilul qurbah, dalil qurbah, yakni keadaan mereka ketika mereka menjadikan syuraka atau Tuhan-Tuhan mereka sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, adalah firman Allah, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, menjadikan selain Allah sebagai wali-wali. Tadi sudah Ana jelaskan belum terkait wali? Belum ya? Sudah apa belum? Sudah. Coba Ana cek. Wali adalah salah satu asma Allah ya. Baik, berarti sudah berarti. Naam. Baik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Atau kita cukupkan sampai di sini dulu. Pada perkataan musannif, qauluhu ta'ala walladzina takhadhu min dunihi awliya. Yakni perkataan musannif mengutip firman Allah, yang mana firman Allah tersebut menjelaskan keadaan kufar Quraisy yang menjadikan syuraka mereka sebagai muqarrib ilallah, sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, dan menjadikan mereka sebagai syafa'ah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نبدأ من جديد. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكنا وصلنا في قول المصنف قوله تعالى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Kita telah sampai pada perkataan musannif rahimahullah ta'ala ketika beliau mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ay aliha. Maka di sini aulia yang mereka jadikan, yakni aulia selain Allah subhanahu wa ta'ala, wali-wali selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini maksudnya adalah aliha, Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian kaum kufar menyebutkan, Allah ceritakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini sesungguhnya tidak mengibadahi mereka kecuali hanya untuk agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zulfa sebagai wasilah. Maka asnam, berhala-berhala, batu berhala, kemudian gambar-gambar yang mereka buat, gambar-gambar malaikat yang mereka buat, adalah dengan maksud mereka beribadah kepada mereka, sujud pada mereka, dengan maksud agar mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan musannif mengutip firman Allah, qauluhu innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi di antara kalian pada apa-apa yang kalian menghukumi di antara mereka pada apa-apa yang mereka selisihkan. Maksud di ayat sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi antara mereka, yakni kaum kufar Quraisy, dan mereka yang tidak seperti kaum kufar Quraisy. Kemudian innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk bagi mereka orang yang membuat kebohongan lagi kufur. Maka dari dalil ini kita mengetahui bahwasannya mereka kaum kufar Quraisy menjadi kafir setelah mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Walaupun dengan mereka atau dengan sesembahan selain Allah tersebut, mereka maksudkan untuk mendekatkan kepada Allah. Akan tetapi, dengan hal itu, Nabi SAW tetap memerangi mereka. Dan darah-darah mereka tidak selamat dari serangan Nabi SAW.
Taib. Dan wali itu mempunyai dua makna. Wali Allah itu terdapat dua makna. Yang pertama adalah al-waliyun nasir. Al-waliyun nasir. Dan ini tertolak dari sifat Allah. Yakni Allah tidak membutuhkan wali nasir selain dirinya. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itulah sendiri yang menjadi wali, tidak ada selainnya. Sehingga al-waliyun nasir selain Allah tertolak dari Allah. Yang kedua adalah al-waliyul mansur. Al-waliyul mansur. Al-waliyul mansur, maka inilah yang diisbatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah para wali yang Allah Subhanahu wa taala lindungi, yang Allah urus urusannya, yang Allah atur urusannya. Al-waliyul mansur. Maka ini yang diisbatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-wali itu ada dua. Yang pertama al-waliyun nasir, yang mana wali ini tertolak dari Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sendiri wali, tidak perlu butuh syirkah atau bantuan dari yang lainnya. Yang kedua al-waliyul mansur, wali yang ditolong oleh Allah. Contoh wali yang ditolong ini banyak. Waliullah seperti para orang-orang yang solih, para nabi, kemudian para ulama, maka mereka tersebut adalah auliaullah, para wali-walinya Allah. Maka mereka al-waliyul mansur, wali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil dari syafa'ah, yakni keadaan mereka yang menjadikan wali yang tertolak tadi sebagai syafa'ah bainahum wa bainallah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memudaratkan mereka ataupun memberikan manfaat kepada mereka. Ya'buduna haula'il amwat, beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati. Atau mereka yang ghaib, mereka yang ghaib. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mereka yang ghaib adalah yang tidak ada di hadapan kita dan tidak mengetahui keinginan kita. Contoh, ana berdoa atau meminta sesuatu kepada fulan, kepada syekh fulan atau imam fulan, yang dia jauh nun di sana, jauh nan di sana, tidak mengerti kalau ana ini hidup, maksudnya dia tidak kenal ana, atau juga dia tidak mengerti keinginan ana, maka ini juga terlarang. Yang dimaksud dari beribadah kepada orang-orang yang ghaib, beribadah kepada orang-orang yang ghaib. Contohnya seperti tadi, ana meminta kepada fulan yang jauh nan di sana, nan jauh di sana, yang mana dia tidak tahu kalau ana ini ada, nggak kenal dia ini sama ana. Kemudian dia juga tidak tahu permintaan ana seperti apa. Tapi ana meyakini bahwasanya dia bisa mendatangkan permintaan ana. Maka ini terlarang, masuk pada firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya, tafsir ayat ini,
Beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrikin yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lainnya. Tamam? Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lainnya. Min dunillah itu adalah selain Allah. Maknanya adalah dia juga sedang beribadah kepada Allah. Dengan peribadatan itu, dia juga beribadah kepada yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Mereka mengatakan, haula, orang-orang ini, mayit-mayit ini yang kami meminta kepadanya, yang kami beribadah kepadanya adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wasyafa'ah syafa'atani. Ini sudah antum pelajari ya di kelas. Asy-syafa'ah itu ada dua jenis. Syafa'ah itu ada dua jenis. Baik, sebelum kita masuk kepada syafa'ah atau jenis syafa'ah ini, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tafsir dari Ibnu Katsir tadi, dia mengingkari Subhanahu wa taala perlakuan kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai syafaat, dan pengingkaran tersebut ditinjau dari 4 masail, ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama adalah pengingkaran terjadinya syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka atau dari syufa'a tadi itu. Yang pertama pengingkaran terjadinya syafaat min alihatihim atau dari peribadatan atau dari sesembahan mereka itu tadi. Taib, ana umumkan ya, insyaallah taala. Ana kasih spare waktu untuk tasmi hingga hari Senin sore. Tamam, Senin sore. Karena nanti sore ada kepulangan santri sehingga kemungkinan tidak bisa tasmi. Maka tasminya insyaallah Senin sore. Tamam? Senin sore setelah asar. Bagi yang menginginkan ijazah bil isnadil muttasila ilal muallif. Baik, kita kembali lagi. Syafaat yang mereka minta dari sesembahan mereka tadi itu tertolak melalui atau ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama, pengingkaran atau tertolaknya terjadinya syafaat, adanya syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimuna wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a. Dan ketika hari kiamat itu ditegakkan, kemudian para mujrim ini diberi balasannya, lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a. Maka tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Siapa yang tidak mampu? Yang tidak mampu adalah syurakaihim, sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan syafi'. Kemudian yang kedua, pengingkaran terhadap kepemilikan syafaat dari sesembahan-sesembahan itu tadi. Tamam? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi ya, mengingkari terjadinya syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka, dari sesembahan. Yang kedua, mengingkari kepemilikan syafaat-syafaat. Mengingkari kepemilikan syafaat-syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Ittakhadhu min dunillahi syufa'a." Mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun. Maka katakanlah,
Apakah mereka, katakanlah kepada mereka, mereka ini tidak memiliki apapun dan mereka tidak berakal. Qul lillahi asy-syafa'atu, qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah kepada mereka bahwasannya hanya Allah lah yang memiliki seluruh syafaat. Ini dalilnya Az-Zumar. Ana lupa ayat berapa, Az-Zumar. Ya. Dan yang ketiga, tidak bisanya memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah. Tamam? Maka tadi itu sesembahan-sesembahan yang dijadikan pemberi syafaat oleh kaum musyrikin Quraisy itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah.